Di awal-awal tuh gue sempat pesimis ya, udah beberapa tahun terakhir ketika Yamaha menghadirkan NMAX untuk melawan Honda PCX. Nah, ada kali sekitar 5 tahunan itu nggak berubah-berubah kondisinya, di mana Honda itu nggak bisa juga ngejar si Yamaha dalam segmen Matic 150cc. Nah, bahkan tahun lalu tiba-tiba disikat gitu ya sama NMAX baru. Udah tampangnya berubah, speknya makin bagus, fiturnya makin banyak, harga jualnya juga terjangkau. Gokil nggak tuh? Puyeng nggak tuh Honda? Gimana caranya gue ngelawan, udah selama ini gue nggak bisa gitu ya, terus harus dilawan. Oke lah, secara teknologi, secara kemampuan gue bisa, tapi untuk harga jual itu sangat-sangat diragukan banget Honda bisa ngasih harga jual yang terjangkau untuk mengupgrade PCX-nya supaya bisa setara atau bahkan mengalahkan NMAX. Tapi semua keraguan itu dijawab sudah pada Honda PCX 160 yang baru aja diluncurin sama Honda. Nah, jadi ini tuh seolah-olah jadi penegasan atau jawaban Honda pada fanboy-nya ya, yang memang dia pecinta skutik 150cc tapi ogah banget gitu ya untuk nyentuh atau apalagi make Yamaha NMAX. Udah, lu sini aja lah, nih gue kasih motor yang memang bagus, atau bahkan lu maunya apa? Mau ngalahin NMAX? Oke, kita bisa membuli Yamaha NMAX sekarang gitu kan. Nah, di video kali ini gue nggak cuma sekedar nge-review, karena kita juga bakal bisa nyicipin di sirkuit milik AHM sendiri di daerah Cikarang ya. Kayak gimana rasanya, impresinya, dan lain-lainnya, tonton aja terus video ini. Jadi karena kondisinya masih pandemi, makanya peluncurannya kemarin masih secara virtual. Itu kenapa bakal susah untuk ngelihat dari dekat itu gimana ya. Dan akhirnya sekarang bisa kesampaian juga, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Media-medianya dibatasi, jam-jamnya dipisah-pisah antar media ya. Mudah-mudahan insya Allah aman lah ya gitu ya. Dan kondisinya sendiri ini sirkuit simulasi yang memang sebenarnya enak banget gitu buat dipakai. Udah gitu mendukung banget karena kondisi cuacanya sekarang lagi hujan. Jadi memang benar-benar kita bakal bisa merasakan banget kondisi yang real tapi sedikit ekstrim gitu ya. Oke, kita bahas soal tampangnya dulu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya secara sekilas gue lihat itu tuh nggak ada yang perubahan yang signifikan banget dari model yang sebelumnya ya. Tetap jadi ciri khas dari PCX itu yang dia futuristik, serba tajam, dan lain-lain. Cuma, di yang generasi terbaru ini, unsur futuristiknya itu dibikin seolah-olah tuh lebih keker, lebih sporty, dengan garis-garis yang lebih tegas dan juga tajam. Pertama, kalau dari depan itu gue lihat desain lampunya ini makin oke ya, dibandingin sebelumnya yang agak aneh, dan gue sih sebenarnya kurang cocok sama desain yang sebelumnya karena memang terlalu futuristis gitu ya, terlalu aneh. Nah, yang di sekarang ini lebih kelihatan elegan, lebih kelihatan mahal, lebih kelihatan berkelas, apalagi memang udah full LED semuanya ya di sistem pencahayaan lampunya. Kemudian di bagian atasnya, kalau misalnya kita lihat windshield-nya, ini juga dibikin keren sih menurut gue ya. Kalau biasanya windshield itu bener-bener kayak tameng gitu ya, cuma melengkung doang. Ini tuh dibikin aksen seolah tuh cuman tengahnya aja. Gue jadi teringat sama pesawat tempur atau bahkan jadi kayak motor-motor sport gitu. Ini keren sih dengan desain windshield yang seperti ini. Sementara stangnya tetap dibikin telanjang ya, sama kayak sebelumnya. Nah, terus di bagian sayap dan juga dek bawahnya ini juga ada beberapa perubahan yang bikin memang dia tetap futuristis tapi kelihatan lebih berotot. Udah gitu di bagian bannya ini kelihatan gemuk lumayan. Dia pakai ring 14. Nah, terus bagian jok ini sepertinya juga udah direvisi sama Honda, dan memang jadi sekarang ada undakan, konturnya juga lebih jelas gitu ya. Bahkan kalau yang di versi aksesoris, jok aksesorisnya itu tuh di bagian belakang ada pelindungnya. Jadi tetap enak, dan ini juga joknya lebar gitu ya. Tapi kalau bisa bicara posisi duduk, mungkin untuk orang-orang yang tingginya di bawah 170-an ini pasti bakalan jinjit karena memang si joknya berasa lebar ya. Gitu. Tapi untuk posisi duduk segala macam ini benar-benar memang Honda tuh merancang si PCX ini sebagai motor yang fokus pada kenyamanan. Jadi memang lo nyaman banget dari cara lo duduk, kaki lo yang sekarang tuh ternyata bisa selonjoran men. Jadi nggak cuma sekedar
taruh di deck doang ya, ada tempat, seolah-olah ada tempat buat tapak kaki tersembunyi nih di bagian sayap bagian dalamnya. Kalau dari luar tuh nggak bakal kelihatan, dan di situ lo bisa menselonjorkan kaki lo dengan lumayan enak lah ya. Kalau menurut gue lumayan nyaman, ditambah stangnya juga yang ergonomis. Intinya secara riding position PCX ini tetap enak dengan desain yang barunya. Terus kalau kita lihat lagi, buat cover radiator juga kayaknya desainnya udah baru. Terus knalpotnya pun juga sekarang udah baru. Bahkan di bagian belakang ini juga terlihat lebih seger, lebih futuristis, lebih minimalis, nggak lebay kayak model sebelumnya. Dan juga pastinya udah LED semua. Menariknya itu dia tuh punya rangka yang juga baru. Ini rangkanya SF ya. Dan dia dibikin lebih ringan dan juga lebih rigid. Jadi selain manuvernya bakal lebih enak ya, ini di atas kertas teorinya. Terus konsumsi bahan bakarnya juga bakal lebih irit, dan pastinya dengan rangka yang baru ini bakal mendukung kenyamanan dan performa sekaligus secara seimbang. Nah, dengan struktur yang lebih simpel yang nggak ngubah desain bodinya ini tuh justru bisa memberikan peningkatan kapasitas bagasi. Jadi 30 liter nih sekarang, udah jadi lebih gede, nggak cuma sekedar helm full face doang, jaket pun mungkin bisa lo masukin juga gitu ya. Nah, terus udah gitu kapasitas tangki bahan bakarnya pun jadi makin besar, 8,1 liter sekarang. Udah gitu tadi ya, area kakinya itu lebih panjang 3 cm, jadi lebih leluasa, enak. Tadi yang gue sebut juga ukuran bannya memang ini agak unik. Jadi yang depannya 110/70 ring 14, sementara yang belakang 130/70 ringnya 13. Memang agak belang. Tapi mungkin kalau misalnya disamain diameternya, itu jadi nungging, jadi kurang nyaman ya kan. Biasanya kan PCX tuh ya ala-ala Harley gitu lah ya. Gitu. Nah, udah gitu di suspensi belakang juga ada sedikit revisi di bagian porosnya yang sekarang jadi makin panjang 1 cm ya. Supaya ngelibas jalan-jalan kasar tuh ributnya jadi makin lebih enak gitu ya. Nggak lupa udah ada fitur ABS dan juga CBS sekaligus di motor ini. Oke, kemudian kita bicara soal mesin ini yang jadi banyak pembicaraan banget nih ya. Akhirnya gitu PCX berani mengklaim mesinnya 160 cc di saat NMAX dengan gagahnya bilang 155 cc ya kan. Apa yang berubah? Sebenarnya secara murni ini nggak nyampe 160 lah, 157 atau 158 gitu ya, gue lupa detailnya. Dibuletin jadi 160, dan mesin ini sekarang udah 4 klep, 4 katup ESP Plus, tetap pakai radiator, dan dia diklaim bisa makin mengurangi gesekan, dan tenaganya itu bisa sampai 16 horsepower pada 8.500 rpm, dan juga torsi puncaknya 14,7 Nm. Ini ada peningkatan jauh dari generasi sebelumnya. Udah gitu Honda juga melakukan pemadatan, jadi rasio kompresinya itu makin tinggi, 12:1 ya. Jadi minimal lo harus ngisi pakai Pertamax kali ya yang RON 92 gitu. Dan di atas kertas dengan kompresi yang makin tinggi ini harusnya akselerasi makin galak, konsumsi bahan bakar pasti jadi lebih irit. Oke, nah terus kalau misalnya kita bicara fitur nih ya, di PCX baru ini juga sekarang udah ada HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Ini kayak semacam traction control lah ya gitu. Jadi gunanya untuk mencegah roda belakang kehilangan traksi. Nah, ini pas banget nih lagi hujan-hujan, nanti bakal kita cobain ya kan kayak gimana fitur rasanya fitur ini gitu. Nah, terus dia juga punya panel LCD yang di meter clusternya, di MI di depannya itu desainnya udah baru, dan menurut gue makin keren, makin kelihatan canggih, dan juga makin lengkap gitu. Udah gitu dia punya USB charger Type A, jadi lu nggak perlu pakai converter lagi, udah bisa langsung pakai kabel USB-nya aja dicolokin di situ udah bisa gitu. Dan dia juga udah ada Honda Smart Key yang dilengkapi sama alarm dan answer back system untuk semua tipenya. Oke lah. Nah, Honda itu punya 3 tipe ya di sini ya. Tipe yang CBS yang paling bawah, ada tipe ABS yang menengah, dan yang paling atas itu ada yang versi hybrid atau EHV. Oke. Nah, bedanya apa? Dia mungkin bedanya karena didukung sama motor listrik, akhirnya dia akselerasinya jadi sedikit lebih nampol daripada versi standar, dan tapi konsumsi bahan bakarnya tetap irit gitu.
Nah, khusus untuk di versi EHEV ini, dia tuh udah punya apa namanya mode berkendara yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Itu ada normal dan juga ada sport. Nah, sekarang jadi bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana rasanya ketika kita nyobain PCX 160 di sirkuit yang mensimulasikan kondisi harian buatan AHM. Let's go! Oke, pertama tadi gue udah sempet mention ya, untuk posisi duduk ini bener-bener nyaman, bahkan sama nyamannya dari model sebelumnya. Honda masih bisa mewariskan kenyamanan atau mempertahankan kenyamanan di Honda PCX yang terbaru ini. Adanya revisi pada bagian suspensi ngebikin bagian depan dan belakang itu jadi lebih nyaman ya, kalau ngelewatin jalan-jalan yang agak jelek. Ini juga jadi salah satu poin plus buat PCX yang memang terkenal atau identik dengan kenyamanannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara manuver dengan rangka yang baru, ban yang baru, ini jadi memang lebih enak. Oke lah, yang tadinya agak sedikit, bukan gue bilang kaku, enggak sih, PCX tuh nggak kaku. Yang sekarang intinya jadi lebih gesit gitu ya untuk melakukan manuver-manuver, lo mau belok-belok dari kencang tiba-tiba langsung nikung, itu tetap enak. Nah, sekarang gimana sih rasanya mesin 160 cc-nya itu? Ini mantep di putaran bawah, men. Ini putaran bawahnya enak banget. Bahkan yang gue sehari-harinya pakai NMAX pun harus mengakui kalau putaran bawahnya sekarang jauh lebih enak PCX daripada NMAX. Tapi lagi-lagi ini menurut impresi gue ya, karena gue pakai NMAX sehari-hari dan sekarang gue nyobain PCX. Entah karena masih baru kali ya, jadi masih enak gitu. Ini bisa gue rasain enak tenaganya sampai putaran menengah lah ya, sampai putaran menengah. Tapi untuk nyampe ke atas itu memang berasa mulai sedikit lebih berat gitu. Jadi untuk nyampe ke kecepatan 80, 85, 90 itu kayaknya susah banget gitu ya. Bahkan di trek 200 meteran itu gue nggak nyampe 100 km per jam. Jadi memang bagian atasnya agak lemot, tapi untuk putaran bawah dan tengah ini motor enak banget. Udah gitu handlingnya ini juga makin juara tadi yang gue bilang ya gitu. Lo motor tuh nurut, mau diapain aja nurut, mau dari kenceng tiba-tiba belok enak gitu. Dan pas lagi hujan kayak gini, gue juga sempet nyobain gimana fitur traction controlnya itu, dan ternyata memang bekerja dengan baik sih ya. Jadi sempat beberapa kali motor tuh gue tes, gue coba untuk di ngesotin gitu ya. Jadi lagi belok ngerem itu nggak ngesot-ngesot, men. Dan mungkin secara kasat mata nggak berasa gitu ya si fitur ini bekerja atau enggak, tapi mungkin secara dibalik ini ya, dibalik semua mekanisme itu tuh fitur ini bekerja dengan efektif, karena memang yang gue rasain kondisi trek tuh basah gitu ya, hujan itu nggak slip sama sekali. Ini oke sih. Jadi memang kalau misalnya harus ditarik kesimpulan gitu, yang pertama oke lah, secara desain ini masih PCX itu, nggak ada ubahan-ubahan yang radikal. Tapi dia punya keunggulan di fitur-fiturnya yang makin banyak dan berfaedah. Udah gitu sejumlah revisi yang dilakuin Honda juga bikin dia makin nyaman. Ini jadi poin plus tersendiri, baik entah untuk jalan harian ataupun juga untuk keluar kota yang agak jauh gitu ya. Dan yang nggak kalah penting, dengan mesin barunya ini tenaga yang bawah khususnya itu bakal lebih enak. Kalau gue sih justru senang tenaga bawahnya yang enak, karena memang buat harian ya, lu di macet di apa jalanan yang padat di Jakarta atau Jabodetabek, kota-kota besar, mau seberapa kencang sih lo naik motor harian gitu ya. Yang lo butuhin tuh justru stop and go-nya gimana caranya tetap enak gitu. Kalaupun ada kekurangan, jadi tadi tuh sempet gua merasakan gejala gerdek kayak yang generasi-generasi sebelumnya yang sering dikeluhkan, sering dibikin kesel, bikin apa ya, nggak hilang-hilang penyakitnya. Sialnya atau sayangnya di generasi terbaru ini ternyata masih ada juga gejala kayak gitu. Mudah-mudahan cuma gue doang yang merasakan gitu ya, yang lain-lain enggak. Tapi mungkin ini tuh memang udah bawaan atau udah gejala dari CVT motor 150 cc-an gitu yang gede gitu kali ya. Gue gak ngerti gimana secara teknisnya gitu, tapi memang mau
PCX atau NMAX gue pun kalau misalnya CVT-nya udah kotor itu pasti getar, pasti kayak geredak gitu. Nah, tapi ya gitulah. Banyak orang yang berharap di PCX baru ini tuh geredek-geredek khas Honda-nya itu hilang gitu, tapi ternyata beberapa kali masih gue rasain, terutama ketika lo lagi dari berhenti ke jalan atau lo lagi jalan pelan mantengin gas gitu, stop and go, itu masih berasa getar-getarnya. Selebihnya gue sama sekali cukup puas dengan perubahan yang ditawarin Honda di PCX 160 ini, kecuali yang geredeknya tadi itu ya gitu. Kayak itu. Nah, sebagai kesimpulan sebelum kita tutup, ini tadi udah gue bilangin juga ada 3 tipe ya. Paling murah 30 juta itu untuk tipe CBS, kemudian yang untuk ABS-nya 33,9 juta, dan yang untuk hybridnya 43,5 juta. Jujur, ini gue mes banget sama tawaran harga jualnya, gokil men. Ini mah udah bener-bener nyenggol-nyenggol NMAX banget ya. Yang gue pikir bakal di angka 40-an gitu ya, secara psikologisnya ternyata Honda masih bisa mempertahankan di kepala 3-an. Ini good job banget sih buat Honda ya, dengan segala ubahannya, dengan peningkatan kapasitas mesin dan lain-lain, masih menawarkan harga yang naiknya juga cuma dikit lah, di kisaran ratusan ribu. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya komentar-komentar atau geng NMAX atau geng PCX, anak Honda apa anak Yamaha, coba komen-komen aja di bawah, menurut kalian mendingan mana. Atau mungkin nanti kedepannya juga kita coba bikin video komparasinya ya, antara NMAX yang baru dan juga PCX yang baru. Oke, terima kasih, semoga berfaedah. Gua pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Peace. Gimana rasanya hujan-hujanan? Lihat.